Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspita Anggraini dengan NIM 231100185. Saya dari jurusan S1 Teknik Informatika. Nah, di sini aku bakal menjawab soal dari studi kasus mata kuliah Etika dan Profesi. Ceritanya tuh kayak gini. Jadi ada seseorang, sebut saja Abdul. Nah, dia tuh mengunggah foto-foto pribadi pacarnya ke aplikasi Facebook menggunakan ponsel pribadi pacarnya. Nah, semua itu dilakuin menggunakan akun dan sandi yang benar. Jadi ini tuh bukan hacking ya. Dari kasus Abdul di atas, terdapat prinsip etika profesi yang dilanggar. Nomor 1. Prinsip etika profesi apa yang dilanggar oleh Abdul? Jawabannya itu ada 4. Yang pertama, privacy. Kita tidak boleh mengunggah foto-foto pribadi seseorang tanpa seizin pemilik akun. Meskipun Abdul itu pacarnya, tetapi ya dia tidak boleh dong mengunggah foto tanpa izin. Yang kedua, kerahasiaan. Dia tuh sudah menyalahgunakan akses yang dipercayakan. Jadi pacarnya itu sudah memberikan kepercayaan untuk memegang handphonenya, tapi Abdul malah menyalahgunakan kepercayaan itu dengan mengunggah foto-foto pribadi tanpa izin. Yang ketiga, tanggung jawab. Dia tuh tidak menggunakan akses dengan bijak. Dia tuh sudah tadi udah diberikan kepercayaan, tapi dia tuh tidak bisa mempertanggungjawabkan gitu loh. Harusnya dia tuh kalau udah dikasih kepercayaan ya udah, dia tuh harus tanggung jawab gitu. Karena ya mau bagaimanapun itu foto-foto pribadi dari pacarnya. Yang keempat, integritas. Dia tuh sudah bertindak tidak jujur meskipun dia tuh aksesnya tuh legal gitu. Dia tuh emang mengunggah foto pribadi tuh menggunakan handphone pacarnya, tapi ya balik lagi dia tuh sudah melanggar peraturan gitu loh. Dia tuh sudah melanggar etika profesi. Soal nomor 2. Sebutkan prinsip-prinsip etika profesi. Jawabannya, yang pertama, integritas. Jadi integritas itu adalah jujur dan juga berperilaku benar. Yang kedua, tanggung jawab. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan atas tindakan yang udah kita lakukan. Yang ketiga, kerahasiaan. Kita harus bisa menjaga data orang lain. Yang keempat, itu ada privacy. Kita harus bisa menghormati hak pribadi orang lain. Terus yang kelima, ada keamanan. Tidak menyalahgunakan akses sistem. Yang keenam, itu ada profesionalisme, jadi kita tuh harus bertindak sesuai standar profesi. Soal nomor 3. Mengapa prinsip-prinsip tersebut harus dijaga? Jawabannya, kita harus melindungi hak orang lain, data, privasi, dan juga reputasi. Terus yang kedua, itu menjaga kepercayaan antara user, klien, dan profesional IT yang lain. Terus yang ketiga, mencegah penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, menghindari dampak besar, contohnya viral dan juga pencemaran nama baik. Terus yang kelima, itu menjaga profesionalisme kerja. Jadi di dunia IT itu kesalahan kecil bisa berdampak sangat besar. Soal nomor 4. Tunjukkan contoh kasus yang melanggar dari setiap prinsip-prinsip tersebut. Jawabannya, yang pertama, integritas. Programmer mencuri kode dari orang lain dan mengaku itu buatannya sendiri. Jadi gini, pada kenyataannya kita tuh emang tidak boleh memperlihatkan kode yang sudah kita buat kepada teman kita, karena siapa tahu teman kita tuh malah mengambil kode itu terus malah mengklaim kalau si kode itu buatan dia sendiri. Terus yang kedua, tanggung jawab. Admin sistem sengaja menghapus data penting karena emosi. Nah, dari situ guys, kalau misalkan kita lagi emosi, ya udah kita ya udah diem aja, biar kayak apalagi kalau misalkan kita lagi kerja itu benar-benar kayak ya udah kalau kita lagi emosi diem aja gitu. Terus yang ketiga, kerahasiaan. IT support membocorkan data pelanggan ke pihak lain. Wah, itu mah udah benar-benar kayak penyalahgunaan banget etika profesi. Yang keempat, privacy.
mengunggah foto teman tanpa izin. Nah, ini kasusnya tuh sama kayak Abdul. Abdul yang menyebarkan foto-foto pribadi pacarnya. Terus yang kelima, profesionalisme. Developer membuat aplikasi asal-asalan tanpa memperhatikan keamanan. Nah, sebagai developer, mungkin saya masih mahasiswa gitu ya. Jadi kita tuh emang harus memperhatikan setiap keamanan dari aplikasi yang kita buat supaya aplikasi itu tuh aman dan juga bisa menjamin data penting dari para pelanggan. Yang terakhir, ada keamanan. Menggunakan akses login orang lain untuk kepentingan pribadi. Nah, itu contohnya tuh bisa juga kayak misalkan Nadia punya aplikasi Instagram, Nadia juga punya akun sendiri, tapi Nadia malah memakai akun orang lain. Nah, itu tidak boleh mengakses akun orang lain tanpa seizin pemilik akun itu. Dari 4 soal yang sudah Nadia jawab, Nadia bisa ngambil kesimpulan. Jadi mungkin dari secara teknis, Abdul tuh emang tidak salah karena dia memang memasuki akun pacarnya tuh emang dari ponsel pacarnya gitu. Tapi emang secara etika dia emang bersalah gitu karena dia sudah diberikan kepercayaan tapi dia malah melanggar kepercayaan itu. Terus dia juga sudah melanggar privasi, kerahasiaan, tanggung jawab, dan juga tidak jujur gitu. Terus emang yang paling penting etika tuh untuk menjaga kepercayaan serta keamanan. Terakhir, dalam IT bukan cuma cara akses yang dinilai, tapi bagaimana akses kita gunakan dengan baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.